Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Arfiani dengan NIM F1E221001 dari Prodi Teknik Elektro kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah pemrograman komputer, yaitu berjudul Python. Python yang berasal dari bahasa pemrograman. Apa sih Python itu? Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Python diketik secara dinamis dan pengumpulan sampah. Ini mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berstruktur, terutama prosedural, orientasi, objek, dan fungsional. Python sering dideskripsikan sebagai bahasa, termasuk baterai, karena perpustakaan standarnya adalah yang komprehensif. Penerjemahan Python tersedia untuk banyak sistem operasi. Komunikasi pemrograman global mengembangkan dan memelihara Python, implementasi referensi yang bebas dan sumber terbuka. Sebuah organisasi nirlaba, Python Software Foundation, mengelola dan mengarahkan sumber daya untuk mengembangkan Python dan Krypton. Berikutnya sejarah singkat Python. Python dibuat pada akhir 1980-an oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde dan Informatika (CWI) di Belanda sebagai penerus bahasa ABC, sendiri terinspirasi oleh SETL, mampu menangani pengecualian dan berinteraksi dengan sistem operasi Amoeba. Implementasinya dimulai pada bulan Desember 1989. Van Rossum memikul tanggung jawab penuh atas proyek tersebut sebagai pengembang utama hingga 12 Juli 2018 ketika ia mengumumkan liburan permanen dari tanggung jawabnya sebagai Benevolent Director for Life Python, sebuah gelar yang diberikan komunitas Python kepadanya untuk mencerminkan komitmen jangka panjangnya sebagai pengambil keputusan utama proyek. Python 2.0 dirilis pada 16 Oktober 2000 dengan banyak fitur utama baru, termasuk pengumpulan sampah, pendeteksi siklus, dan dukungan untuk Unicode. Python 3.0 dirilis pada tahun 2008 adalah revisi utama dari bahasa yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya, dan banyak kode Python 2 yang tidak berjalan tanpa modifikasi pada Python 3. Tanggal akhir pada Python 2.7 yang awalnya ditetapkan pada tahun 2015 kemudian ditunda hingga tahun 2020 karena sejumlah besar kode yang tidak dapat dengan mudah dilanjutkan ke Python 3. Python 3.6 dan setiap perilisan lama tidak lagi didukung per 2021. Selanjutnya materi pada panduan Python. Python GUID mencakup dasar-dasar pemrograman Python sehingga pengguna akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat beberapa aplikasi sederhana dan efisien. Python GUID terdiri dari topik-topik seperti variabel, kondisi, fungsi perulangan, daftar, string, dan kamus. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan lain-lainnya. Dalam mempelajari pemrograman Python, kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, yaitu 1. Python interpreter yang menerjemahkan bahasa Python ke bahasa mesin, sehingga program bisa dijalankan. 2. Text editor atau IDE, program yang digunakan untuk menulis kode. Text editor yang digunakan untuk menulis program Python bisa apa saja, bahkan ke Notepad sekalipun. Berikutnya jenis-jenis Python.
1. Jenis konsul atau GUI. 2. Berdasarkan version 2.7 XX raw underscore input. Yang kedua version 3.4 XX input. Berikutnya desain fitur. Desain Python menawarkan beberapa dukungan untuk pemrograman fungsional dalam tradisi lib. Memiliki fungsi filter, maps, dan reduce, daftar pemahaman, kamus, set, dan ekspresi generator. Pustaka standar memiliki 2 modul, LiterTools dan FuxTools, yang mengimplementasikan alat fungsional yang dipinjam dari Haskell dan standar ML. Python dirancang untuk menjadi sangat dapat dikembangkan. Modularitas yang seringkas ini membuatnya sangat populer sebagai sarana untuk menambahkan antarmuka yang dapat diprogram ke aplikasi yang ada. Isi Van Rossum tentang bahasa inti kecil dengan perpustakaan standar yang besar dan penerjemah yang mudah diperluas berasal dari rasa frustasinya dengan ABC yang mendukung pendekatan yang berlawanan. Selanjutnya, manfaat Python menurut pemrograman. Selain keunggulan yang ditawarkan oleh Python, ternyata bahasa pemrograman ini juga memberikan manfaat bagi para programmer, antara lain yaitu 1. Menjadi salah satu bahasa yang dapat Anda gunakan untuk membuat dan mengembangkan server saat membuat website. 2. Python menjadi salah satu bahasa yang dapat Anda andalkan saat proses pembuatan prototipe atau ketika sedang mengembangkan perangkat lunak yang siap untuk diproduksi. 3. Dapat digunakan untuk membuat workflow saat proses pengembangan software. 4. Bahasa pemrograman Python juga dapat dimanfaatkan untuk membaca serta melakukan modifikasi file yang berada di dalam sistem database. 5. Python juga memungkinkan Anda untuk dapat menangani big data serta menjalankan proses matematika yang terbilang sangat kompleks dan sulit. Selanjutnya, keunggulan Python pemrograman. 1. Desain sederhana. 2. Menghemat waktu. 3. Terintegrasi dengan berbagai sistem operasi. 4. Mendapatkan dukungan dari pihak ketiga. 5. Dapat terintegrasi dengan aplikasi lain. Dan 6. Gratis. Dasar bahasa pemrograman Python terdiri dari 1. Input, 2. Data, 3. Operation, 4. Output, 5. Conditional, 6. Looping, 7. Subroutine, 8. String handling. Baiklah, itu dari presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.